Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawai Sakina dari kelas E Kolaka Utara. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi profesi kependidikan tentang kompetensi profesi guru dan kaitannya dengan model pembelajaran abad ke-21. Yang pertama kita akan membahas tentang kegiatan yang perlu diikuti guru dalam melakukan pengembangan kompetensinya. Yang pertama biasanya seminar. Metode seminar ini bertujuan mengembangkan keahlian kecakapan guru untuk menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif mengenai pendapat orang lain tentang peningkatan kompetensi guru. Terus yang kedua yaitu lokakarya atau biasa disebut dengan workshop. Adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi fasilitasi dalam lokakarya sebagai kegiatan pengembangan profesionalisme bagi tenaga pendidik adalah suatu cara yang tepat untuk membantu tenaga pendidik dalam memperoleh ataupun meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Terus yang ketiga yaitu simposium, merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara menyampaikan materi pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi juga saling berkaitan. Dalam dunia pendidikan, simposium adalah pertemuan antara guru-guru untuk mengemukakan dan menampilkan karya tulis berupa ide, gagasan, dan solusi yang efektif tentang isu-isu strategis. Yang keempat yaitu magang. Biasa dipergunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau skill yang tinggi. Program ini biasanya mengkombinasikan on-the-job training. Yang kelima yaitu diklat atau pendidikan dan pelatihan, merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, dalam mengikuti diklat perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar diklat yang diikuti dapat berkesan dengan mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan. Yang keenam yaitu in-the-job training atau latihan sambil bekerja, meliputi semua upaya melatih guru untuk mempelajari dan mengembangkan potensinya dalam mengajar sambil melaksanakannya di tempat dia mengajar. Yang terakhir yaitu on the job training atau pelatihan dalam jabatan, merupakan teknik pelatihan di mana para guru dilatih langsung di tempat dia bekerja. Sasarannya adalah meningkatkan kemampuan guru. Latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang, yang bertindak sebagai pelatih, bisa seorang pelatih formal, atasan langsung, atau rekan kerja yang lebih senior dan berpengalaman. Baiklah, untuk model pembelajaran abad ke-21, yaitu yang pertama karakter building atau pembentukan karakter, yaitu sebuah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter yang baik yang sejatinya setiap orang telah memiliki dasar dari karakter masing-masing. Yang kedua, critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah problem solving. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Yang ketiga yaitu communication atau keterampilan berkomunikasi. Dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, tepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan menahan konteks, serta kemampuan membaca pendengar audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Yang keempat yaitu collaboration atau keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi. Adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Yang kelima yaitu creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun kreativitas juga dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box. Tanpa kreativitas juga tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau mampu berpikir perspektif. Hasilnya mereka akan berpikir lebih terbuka serta menyelesaikan masalah. Yang keenam yaitu multiliterasi building, yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan strategi literasi dengan memadukan penguatan karakter
dan keterampilan abad ke-21 yang mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kreatif, dengan harapan peserta didik akan memperoleh bekal kecakapan hidup sepanjang hayat. Yang ketujuh yaitu competition visioner, yaitu melatih anak dalam meningkatkan kemampuannya berkomunikasi dengan baik dan menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedelapan yaitu benchmark of the job, yaitu melatih anak melakukan suatu pekerjaan dan memberikan kepercayaan kepada anak tersebut untuk melakukannya sendiri. Adapun kaitannya dari pengembangan kompetensi profesi guru dengan model pembelajaran abad ke-21, yaitu perlunya guru meningkatkan kompetensinya dalam mengajar agar dapat melatih dan memberikan peserta didik model pembelajaran abad ke-21 dengan baik dan benar, sehingga melahirkan peserta didik yang diinginkan pada model pembelajaran ke abad ke-21, yaitu peserta didik yang kreatif dan dapat berkomunikasi dengan baik serta bertanggung jawab. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.